Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Pada saat ini renungan saya beri judul Disiplin dalam melalui masa-masa kegelapan. Firman Tuhan diambil dari Kejadian 39 ayat 20 yang berbunyi, "Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana." Sebagai pembukaan, saat itu Yusuf ditangkap oleh tuannya, Potifar, karena tuduhan melecehkan istri Potifar, dan dimasukkan dalam penjara, atau istilah saat ini lockdown, ruang geraknya dibatasi. Saat itu Yusuf mengalami masa-masa kegelapan. Untuk konteks kita saat ini, dalam menghadapi COVID-19 ada disiplin jasmani yang harus kita rutin lakukan, seperti social distancing, cuci tangan, pakai masker, dan seterusnya, dan seterusnya. Demikian pula, saat kita anak-anak Tuhan melalui masa-masa kegelapan, ada disiplin rohani yang harus juga kita lakukan. Dari kisah Yusuf di lockdown, ada 6 prinsip disiplin rohani yang dapat kita terapkan saat kita menghadapi masa-masa sulit atau masa-masa kegelapan. Sebagai catatan, prinsip-prinsip yang akan kita pelajari tidak hanya relevan atau berlaku saat kita mengalami COVID-19, tetapi juga saat kita mengalami masa-masa kegelapan hidup. Seperti misalnya, mungkin karena ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Mungkin juga karena Tuhan memanggil pulang ke rumahnya orang-orang yang kita kasihi. Mungkin juga kita mendapat kabar bahwa ada kanker atau tumor dalam tubuh kita, dan lain-lain, dan lain-lain. Prinsip yang pertama, tidak menuntut keterangan. Tidak satu kali pun tertulis dalam Alkitab Yusuf bertanya-tanya atau menuntut penjelasan atau keterangan mengapa ia harus mengalami semua itu. Yusuf tidak bertanya, "Kenapa saya? Kenapa sekarang?" Beda dengan Ayub. Kita dapat melihat di Ayub 19 ayat 7 sampai dengan 12 bagaimana Ayub menanya atau meminta keterangan kepada Tuhan. Firman Tuhan berbunyi, "Sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok sehingga aku tidak dapat melewatinya, dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat sehingga aku lenyap, dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak, mereka merintangi jalan melawan aku, lalu mengepung kemahku." Begitu juga dengan Habakuk. Di Habakuk 1 ayat 1 sampai dengan 3 kita dapat melihat reaksi Habakuk. Firman Tuhan berbunyi, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk, "Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi." Jadi sebagai aplikasi untuk kita dari prinsip atau ayat-ayat yang baru kita baca, dalam melalui masa-masa kegelapan, kita tidak perlu menuntut penjelasan. Mengapa begini? Mengapa begitu? Mengapa saya? Mengapa sekarang? Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar berkata, "Tuhan, apa rencanamu melalui semua ini?" Yang nomor 2, tidak meragukan kesertaannya. Pertanyaan, apa yang membuat Yusuf tenang? Apa yang membuat Yusuf tidak menuntut keterangan? Jawabannya adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita dapat pelajari bahwa Tuhan menyertai Yusuf di rumah penjara. Kejadian 39 ayat 20 sampai dengan 21.
Berbunyi, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21 dimulai dengan kalimat ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Nah, ternyata Tuhan tidak hanya menyertai Yusuf di rumah penjara, Tuhan pun menyertai Yusuf di rumah Potifar sebelum ia dimasukkan ke dalam penjara. Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 2 berbunyi, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Kemudian ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Bila Tuhan menyertai kita, maka ada penjagaan, ada pemeliharaan, ada penyediaan. Syaratnya hanya satu, yaitu percaya. Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan menyertai dia, walau dia sedang mengalami masa-masa kegelapan. Yesaya 50 ayat 10 mungkin dapat menguatkan kita. Berbunyi, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sebagai aplikasi, saat-saat kita mengalami masa kegelapan, percayalah, Tuhan menyertai kita. Nomor 3, tidak mengendorkan kerajinan, tetap produktif, tetap memberi yang terbaik. Kita dapat pelajari dari firman Tuhan, Yusuf tetap produktif di rumah penjara. Kejadian 39 ayat 21-23. Tapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus ia lakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Dan Alkitab juga mencatat tidak hanya Yusuf produktif di rumah penjara, pada saat ia ada di rumah Potifar pun ia produktif. Kejadian 39 ayat 2 berbunyi, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tetap memberi yang terbaik, tetap produktif. Jadi sebagai aplikasi, bagaimana dengan kita? Produktifkah kita di saat kita dibatasi oleh karena COVID-19 ini? Masihkah kita rajin untuk saat teduh, untuk baca Alkitab, untuk hadir dalam ibadah-ibadah atau persekutuan melalui medsos seperti Zoom atau Google Meet? Masihkah kita melayani dengan baik? Mungkin pertanyaan yang lain, sudahkah kita memberi yang terbaik walau bekerja dari rumah? Tanggung jawab sebagai seorang pegawai kantor. Juga tanggung jawab sebagai keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Sudahkah kita memberi yang terbaik dalam urusan rumah tangga, sekolah, kuliah, dan pelayanan? Firman Tuhan di Kolose 3 ayat 23 mengingatkan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebagai catatan, banyak anak-anak Tuhan ataupun hamba-hamba Tuhan sekalipun, saat-saat mereka mengalami masa-masa kegelapan, mungkin karena kesedihan ataupun kekecewaan, mereka tidak produktif lagi. Mereka tidak lagi melayani, mereka bahkan menjauh dari Tuhan. Saya harapkan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus saat ini, walaupun kita mengalami masa-masa kegelapan, kita tetap produktif, memberi yang terbaik. Kemudian nomor 4, tidak menyimpan kepahitan. Ada satu saat di penjara, Yusuf mengartikan dua mimpi dari pekerja-pekerja istana Firaun. Dan salah satu
pekerja itu dibebaskan karena Yusuf mengartikan mimpinya. Dan pekerja ini adalah tukang roti. Kita dapat melihat di Kejadian 40, 14 sampai dengan 15, Yusuf mengingatkan kalau tukang roti ini sudah bebas untuk tidak melupakan dia. Dan kalimatnya ada di Kejadian 40, 14, 15, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik. Nanti tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam tutupan ini. Kita dapat melihat secara tidak langsung ayat 15, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Yusuf sama sekali tidak menyebutkan nama abang-abangnya yang menjual dia. Sehingga ini menunjukkan bahwa tidak ada akar pahit, tidak ada kebencian. Begitu juga dengan Potifar dan istrinya. Ayat 15 selanjutnya dikatakan, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Jadi sebagai aplikasi untuk kita, saat-saat kita menghadapi masa kegelapan, janganlah kita menyimpan sakit hati kepada orang lain, kepada keadaan, dan mungkin juga kepada Tuhan. Nomor 5, tetap menunggu dalam kesabaran. Kalau dihitung-hitung, sejak kita dibatasi ruang gerak kita dari bulan Maret tahun ini sampai September, berarti ada sekitar 9 bulan ruang gerak kita dibatasi. Ada yang tahu rekan-rekan berapa lama kira-kira Yusuf ada di dalam penjara? 13, bukan 13 hari, bukan 13 minggu, bukan 13 bulan, tetapi kira-kira 13 tahun. Kalau kita ingat cerita Yusuf pada saat ia muda, ia mendapatkan mimpi yang menunjukkan bahwa di masa depan Yusuf akan menjadi pemimpin besar. Mimpi ini juga yang membuat ia mendapat jubah yang indah dari ayahnya Yakub, dan hal ini yang membuat iri hati abang-abangnya. Kira-kira saat itu usia Yusuf 17 tahun. Dan di usia yang sama ia juga dijual oleh abang-abangnya. Dan ia ada di tanah Mesir. Alkitab mencatat pada saat Yusuf keluar dari penjara menjadi orang terpenting nomor 2 di tanah Mesir, ia berusia 30 tahun. Kejadian 41 ayat 46 berbunyi, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilingnya seluruh tanah Mesir. Berarti kira-kira ada 13 tahun Yusuf dalam tahanan. Ada 13 tahun Yusuf mengalami masa-masa kegelapan. Dan ia sabar menunggu. Mazmur 37 ayat 5 sampai dengan 9 berbunyi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Jadi kita belajar dalam melalui masa-masa kegelapan, kita tetap sabar. Kemudian yang terakhir, nomor 6, terus membawa kebaikan. Kejadian 41 sampai dengan ayat 28 sampai dengan 30 berbunyi, inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Prinsip penting.
Di dalam hidup kita, kita akan selalu diperhadapkan dengan kesulitan, masalah, tantangan. Setelah keluar dari penjara, Yusuf pun masuk ke dalam masalah yang lebih besar. Yusuf keluar dari tahanan atau lockdown karena ia dapat mengartikan mimpi Firaun. Akan ada masa 7 tahun kelimpahan, kemudian 7 tahun masa kelaparan. Kemudian Yusuf menasihati Firaun untuk mencari orang yang dapat mengatur cadangan di masa kelimpahan untuk mencukupi kebutuhan di masa kekurangan. Dan Firaun memilih Yusuf. Yusuf membawa kebaikan, tidak hanya bagi bangsa Mesir, tetapi menjadi berkat bagi keluarganya dan bangsa Yahudi. Tuhan memakai Yusuf untuk mengatur cadangan pada masa-masa kelimpahan sehingga di masa-masa kekurangan ada kecukupan. Prinsip penting, kelimpahan mencukupi kekurangan. Rekan-rekan sekalian, kita dapat pelajari bahwa Tuhan akan mencukupi kekurangan anak-anak Tuhan dengan memakai anak-anak Tuhan yang lain yang mempunyai kelimpahan. Tuhan dapat memakai kita, keluarga kita, gereja kita, perkumpulan kita yang mempunyai kelebihan untuk mencukupi rekan-rekan seiman atau sebangsa yang dalam kekurangan. Saat ini kita pun sedang mengalami masa-masa kekurangan ataupun kesulitan. Banyak orang dipecat, banyak suami-suami tidak bekerja, banyak keluarga yang tidak dapat makan. Seperti Tuhan memakai Yusuf untuk mencukupi kebutuhan di masa-masa kekurangan, saya percaya Tuhan dapat memakai kita, keluarga kita, yang mempunyai kelimpahan untuk menolong mereka yang sedang mengalami kekurangan. Sebagai aplikasi ada 2 hal. Bila kita atau keluarga kita mempunyai kelimpahan atau berkat, mari kita tolong mereka yang sedang di dalam kekurangan. Dan nomor 2, bila kita atau keluarga kita ada dalam kekurangan, berbicaralah. Beritahukan kepada rekan-rekan seiman kebutuhanmu. Bagaimana kita dapat menolong ataupun ditolong kalau kebutuhan itu tidak diberitahu. Jadi ini juga menjadi harapan saya sebagai pengikut Kristus, kita tetap membawa kebaikan, saling menolong, saling mendoakan. Walaupun kita sedang bersama-sama mengalami masa-masa kegelapan. Sebagai undangan untuk menutupi renungan ini, saat ini kita sedang melalui masa-masa kegelapan. Saya percaya rencana Tuhan yang indah akan tetap digenapi, asalkan kita tetap melakukan disiplin rohani. Tidak menuntut keterangan, tidak meragukan kesertaannya, tidak mengendorkan kerajinan, tidak menyimpan kepahitan, tetap menunggu dalam kesabaran, dan terus membawa kebaikan. Kiranya apa yang kita pelajari pada saat ini tidak hanya menjadi prinsip yang hanya kita pelajari, tetapi boleh menjadi bagian dari pengalaman kita. Mari kita tetap disiplin, walaupun kita sedang mengalami atau akan mengalami masa-masa kegelapan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.